Nggak tahu. Malam itu lu tidur sama keranda mayat, sama pocong, Sama penghuni gunung kali. di gunung. Soalnya nongolnya satu-satu, datang, ntar ini hilang, ntar nongol lagi yang lain, ntar yang ini pergi, datang lagi yang lain, sampai terakhir tuh ada suara macan, kayak macan kubang suaranya. Ada macan kumbang di dalam. Yang pendaki lawas itu ngomong ke gue, bang ini kalau mau sembuh bawa ke Gunung Tidar. Gunung Tidar ngapain Gunung Tidar? Ini orang bawa ini. Tadi gue ngobrol sama pusaka. Ini pusaka, ini anak ngambil pusaka di Slamet. Jadi Syuting ini dilakukan tahun lalu, tahun 2023. Makanya jika ada pembahasan yang membahas tahun lalu, harap dimaklumi ye. Omam, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue, adanya Fajar Raditya di Omam Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Hari ini gue kedatangan legend di RJL. Pasti gue yakin view-nya gede banget nih. Selamat malam, bro. Bang Ube. Bang Ube Marley. Ube Marley. Kita lihat Bang Ube hari ini penampilannya beda banget ya guys. Ya seperti biasalah, memang selalu nyentrik aja. Kangen aja masa muda. Masa muda. Nah, hari ini Bang Ube mau bawain cerita yang mana nih? Mana yang belum? Selamat kali ya? Selamat. Kalau nggak salah, di Gunung Selamat ini dulu Bang Ube pernah bawain salah satu cerita Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu itu salah satu rangkaian pendakian 12 Gunung Selamat ini. Proyek 12 gunung itu kan. Itu Selamat salah satunya ya. Sebenarnya harusnya urutannya Selamat dulu. Oh dulu. Selamat dulu, Sindoro Sumbing, Lawu, baru Agung. Tuh. Ini kemarin diloncat ya ke Lawu dulu. Nah, menurut Bang Ube, apa nih pengalaman yang paling gak bisa dilupain pas mendaki Selamat? Nembak cewek gue di Selamat. Oh. Karena yang paling gak bisa dilupain. Yes, bener juga sih. Kalau horornya? Ya sama cewek gue juga di situ. Oh, ditolak horornya? Enggak, langsung suruh nikah. Oh, sudah. Duit belum ada. Yaudah. Yaudah. Kalau ngomong kelamaan Bang Ube, emang gini pasti kemana-mana ya. Ditahan dulu Bang Ube ceritanya ya. Siap. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Ya Bang Ube, boleh diceritakan ceritanya yang di Selamat ini kayak gimana? Kronologi awal itu proyek pendakian 12 gunung. Proyeknya bukan pendakiannya sih, lebih ke apa, gua ada proyek buat bikin kalender buat corporate. Tuh dia minta view-nya itu puncak 12 gunung di Indo. Nah, itu kan korporasi gede. Betul, banyak fotografer yang mau ambil. Cuman karena deadline-nya terlalu mepet kan, bulan September. Berarti bulan September, Desember harus udah clear. Desember pertengahan harus udah cetak dong. Ya kan? Karena deadline-nya mepet, banyak fotografer yang mundur. Terus yang kedua, kalau buat nanjak ke gunung itu kan emang harus passionnya juga kan. Passionnya juga, harus bawa tim juga kan. Repot lah. Apalagi kalau talentnya bukan pendaki, kan agak susah. Akhirnya tawarin ke gue lah. Ya, tadinya nolak. Terus si Diannya juga ngambek minta, pokoknya harus ambil. Ya udah ambil. Tapi dengan syarat satu, talentnya gue minta dia. Yang kedua, gue gak mau bawa banyak orang, cuma berdua aja, biar gece aja kan. Tuh, gunung pertama Cermek.
So, sengaja nggak ngambil merbabu, sengaja nggak ngambil gede Pangrango tuh karena si corporate mintanya gunung di atas 3.000 kan. Dari 3.000 mdpl. Jadi pertama Cermek aman selesai, baru pindah ke Slamet. Ambil jalur Bambangan karena emang jalur paling cepat kan. Bambangan tuh paling cepat, paling pendek, paling aman lah. Nah, sampai base camp pagi kalau nggak salah ya. Base camp pagi, ngecek biasalah si Maksi ngecek buku tamu. Dulu kan masih pakai buku tamu. Cek buku tamu, cuman ada satu rombongan, 4 orang. Itu anak sekolahan, lagi liburan kali ya. Itu pendakian perdana juga mereka, asal dari Jakarta apa Bekasi lupa. Jadi gabung akhirnya, join. Total naik berenam. Hah? Total naik berenam. Total jadi berenam. Ya walaupun sebenarnya gue males, karena gue ngejar deadline kan. Kalau harus gituin anak orang juga ribet juga. Tapi sih dianya biar rame lah. Ya udah lah, jalan. Berenam, namanya siapa aja gue nggak sebutin, karena gue nggak mau nyebut, karena gue lupa juga. Udah lama banget, soalnya orang nggak penting juga sih. Orang kenal di gunung doang kan, masa kita hafal sih kan enggak. Inisial aja kali, mungkin kalau karakternya nanti penting dalam cerita. Kasih aja nama Ember Gayung gitu. Ember Gayung ya gitu. Odol sikat gigi 4 orang tuh. Oke. Jadi aman perjalanan sampai pos 3 Pondok Walang kalau nggak salah. Break biasa. Mereka nggak bawa air cuman boros, udah kehabisan air. Nah, sedangkan ada air kan di pos mata air tuh, pos 5. Masih jauh dong. Jauh. Kemudian di pos 3 sini ada mata air kecil. Tuh kalau mau lu turun aja dikit 100 meter, ada sebelah kiri itu mata air. Gua kasih tahu. Gue taunya juga karena nggak sengaja ngesar, nggak sengaja rescue tragedi UGM 2001. Jadi tempat itu udah relevan lah sama lu gitu. Hah? Tempat lu udah nggak asing, tempatnya udah nggak asing karena gue pernah diajak sama rescue lokal kan. Nih sini ada air. Karena waktu itu lagi screening kan, ada yang 18 orang hilang, berapa orang lupa gue. Tuh ambil air, aman, nanjak lah kita, pos 4 sama Rantu, terus nanjak sampai pos 5 mata air. Nah di mata air ini sebenarnya udah feeling enak sebenarnya. Udah si ini bocah nih boyband berempat tuh, tingkahnya kayak pendaki baru-baru gimana sih, aneh-aneh aja kan. Masa pendaki naik gunung bawa payung, kan aneh kan. katrok lah ya. Ya gitu lah. Tendanya gue masih inget tenda pramuka, segitiga, kayunya hilang 1 dia bingung. Serius tuh. Itu akhirnya kita camp situ buat summit subuh kan, paling jam 2 gue pengen summit. Ngobrol-ngobrol biasa, akhirnya jam subuh kita summit berenam, turun buat cek foto kurang, berarti gue harus naik lagi besoknya. Udah camp lagi dong situ. Nah, dari waktu ngecamp ini nih kan ada bedeng ya dari rumah pos dari seng itu kan. Bisa sih ngecamp situ, cuman itu kan buat urgent, buat darurat, jadi nggak boleh buka tenda di situ. Berarti kan tadi lu naik dulu tuh bang, foto di atas, kurang, turun. Nah, gue review. Pas foto tuh sunrise, turun, gue review, kurang, nanjak lagi gue. Siang dong berarti?
Enggak dong. Apa nunggu Selamat nggak sunrise boleh lagi? nanjak siang. Ya, Berarti nunggu 1 malam lagi. nunggu 1 malam lagi. Standby di pos 5. Kejadian tuh malam bro. Malam gue buka tenda, terus tenda dia kan di depan gue. Tenda segitiga tuh. Habis makan malam rame-rame, gue sama Dian masuk tenda. Karena udah capek kan, soalnya harus nanjak lagi. Istirahat aja dulu. Masih sore kok, itu jam 8-an. Ini sore. Nah, jam 9 nih suara apa tenda depan gua tuh yang bocah-bocah tuh berisik. Teriak-teriak. Wow. Ini gua ada apaan? Kenapa? Tendanya rubuh. Gua bilang kalau rubuh ya tinggal bangunin doang, tinggal dirin aja dong. Nah, tapi versi mereka begini bang. Tuh waktu gua di tenda sama anak-anak tuh, gua kayak ngeliat ada tangan. Ada tangan. Terus ya karena gue sama anak-anak takut tuh. Nah pasangannya udah mulai deket ke pintu tenda tuh, anak-anak lari. Ya, terus tendanya ambruk. Nggak ada yang berani bangunin, nggak ada yang berani keluar. Karena akhirnya gue yang keluar karena berisik. Dia bilang kalau tenda ambruk ya bangun, ya tinggal diriin lagi. Kan suara teriak-teriak tuh anak-anak depan rame. Kirain gue ada apa sih? Ya gue keluar, tenda rubuh. Nggak ada yang berani keluar buat berdiriin lagi. Waktu gue nyamperin itu tenda nggak sengaja di pintu gubuk seng itu pos 5 itu ada nenek satu bongkok. Cuman nggak ngapa-ngapain sih, gue cuman lihat segelas doang. Oh iya, udah benerin dulu, bantuin benerin. Kayaknya hilang satu tongkatnya. Tongkat pramuka tuh hilang satu. Iya, tongkat buat tenda. Gimana bang? Udah tidur di dalam aja, tidur di pos aja di dalam. Sosok nenek tadi deket sama udah nggak ada. tendanya. Waktu gua berdiriin tenda dia udah nggak ada. Yang sebelumnya deket Sebelumnya tendanya itu. di belakang tenda, Persis. belakang tenda sebelumnya. Nah waktu gua udah diriin, udah kan fokus gua udah ke tenda dong. Waktu gue lihat lagi udah nggak ada. Gitu gue bilang tenda lu nggak bisa berdiri, lu tidur di dalam aja. Dalam kan aman, nggak kena angin. Itu tenda lu buat selimut, lumayan. Nah itu akhirnya gue ikut-ikutan tidur dalam tenda. Ya tidur dalam tenda, dalam gubuk. Tidur dalam gubuk. Itu udah sekitar jam 11-an tuh. Kan tenda, gubuk itu kan dari seng. Atapnya seng, temboknya seng, semua. Ini kalau hujan tau sendiri lah suaranya, udah kayak konser kan, prang. Gila, hujan, dingin. Tapi pas gue nyari kayu nih. Ngapain? Gue nyari kayu buat bakar-bakar. Ngebul dong di dalam, nggak apa-apa ngebul daripada kedinginan. Intinya mau nyari kayu, gue keluar dong. Buka pintu, kering di luar. Bekas hujannya nggak ada, tanah kering, nggak ada bekas hujan. Tapi suaranya di dalam udah kayak konser. Namanya hujan kena seng gimana sih? Semua denger pas di dalam. Denger semuanya. Emang lagi hujan gitu. Emang lagi hujan. Orang suara petir juga ada. Suara petir juga ada. Udah persis kayak mau hujan. Udah tidur, berkering kerontang, nggak ada hujan. Gua ambil kayu, nyari kayu dikit, masuk lagi. Pengen ngomong, pada takut. Gue ngomongin enggak, udah aja deh. Gue suruh tidur tuh akhirnya. Udah tidur deh. Tidur. Tuh. Sekitar jam 1 tuh, gue belum bisa tidur waktu itu. Karena masih kepikiran kan. Ya, tadi perasaan hujan. Kok di luar kering. Gara-gara mikir gitu nggak bisa tidur gue akhirnya. Sampai jam 1 baru tuh mulai. Jam 1 di pojokan apa? Gubuk tuh. Itu ada kayak box. Kayak kotak kayu, ada kotak kayu panjang gitu. Perasaan waktu siang gue lihat nggak ada, gue tengok nggak ada. Terus sekarang
ada kotak kayu kayak meja gitu, kayak meja. Gue senterin. Itu anak-anak udah tidur semua. Anak-anak udah tidur. Si Dian tidur di paha gue. Jadi gue cuma nggak bisa kemana-mana, cuma bisa nyenterin doang. Center. Pas gue fokusin lagi tuh center di kotak kayu tuh, lama-lama perhatiin kayak peti mati. kayak keranda mayat yang dari kayu gimana sih? Ada pegangannya gitu. Ada pegangannya kiri kanan. Gila. Ya apaan? Masa keranda mayat sih? Siapa yang naruh? Jadi perasaan nggak ada soalnya. Siang nggak ada. Perasaan. Pas tadi hujan juga nggak ada? Waktu hujan juga nggak ada. Selesai hujan tuh baru kelihatan. Pertama sih kayak bayangan gitu, kayak apaan sih? Tadi nggak ada, kok sekarang nggak ada. Udah nggak lama, suara-suara yang aneh-aneh itu baru keluar. Ya suara macan, suara ini di luar gubuk ya. Visualnya belum nggak kelihatan, gue nggak lihat visualnya. Suara-suara itu kayak apa, pintu digedor-gedor. Nggak tahu yang denger gue doang apa mereka denger tapi nggak mau ngomong, nggak tahu deh. Yang jelas tuh kayak disengin biar gue nggak bisa tidur, gimana sih? Pintu digedor-gedor, terus genteng seng dilemparin batu gitu. Itu dari luar suara-suara gitu, tapi ya emang nggak bisa tidur, suaranya berisik banget. Orang anak-anak ngiranya mah cuman hujan, padahal hujan udah berhenti, setahu gue. Nah si Dian kan tidur di pangkuan gue deh, gue kan nyender tembok, nyender seng. Terus apa, flysheet gue pakai buat tikar buat tiduran. Jadi tidur gue nyender, si Dian di sini, anak-anak di situ selimutan pakai tenda. Gue masih kadang-kadang ngelirik ke keranda mayat yang di pojokan, kadang-kadang masih kulirik, masih ada. Sekitar berapa menit gue lihat lagi, masih ada. Pas gue udah berapa kali ngeliat tuh ada, tapi di sampingnya ada pocong. Tapi kok nambah? Loh, tadi cuma ada kotak kayu itu doang, sekarang ada pocongnya. Jadi pocongnya terhilang, nongol lagi, nongol lagi. Nggak tahu berapa kali gue sampai benar-benar hilang sendiri. Nah, si pocong itu udah hilang, gangguan kan masih ada, gangguan dari luar tuh masih ada, berisik-berisik. Jadi gue ngeliatin itu sambil kayak denger konser, suara berisik dari luar. Nah, di apa, keranda mayat tuh di kotak di pojok kayak samar-samar ada bayangan hitam, lama-lama wujud cewek pakai baju kayak kebaya gitu deh, bawa bunga gitu, terhilang, nongol lagi, terhilang, sama kejadiannya kayak si pocong, hilang nongol. Tapi yang pas kebaya ini pocongnya udah nggak ada, ganti kayaknya, ganti peran kayaknya. hilang nggak tahu. Di malam itu lu tidur sama keranda mayat sama pocong sama penghuni gunung kali. gunung. Soalnya nongolnya satu-satu, datang ntar ini hilang, ntar nongol lagi yang lain, ntar yang ini pergi, datang lagi yang lain, sampai terakhir tuh ada suara macan, kayak macan kubang suaranya. Sama di spotnya masih di pojokan itu juga, pojokan. Ada macan kumbang di dalam. Suaranya. Oh, suaranya. Spotnya, asal suaranya masih di pojokan itu juga. Lama-lama kelihatan. Pertama kakinya orang. Pas nongol, kepalanya macan. Ya, sama hilang, pergi. Nah, pas gue nyenterin ke pojok sih, ke pintu adanya depan sini, boleh nyenter. Gue tetap masih penasaran sama pojokan gubuk itu ada apa sih sebenarnya, kenapa sumbernya suara
visual kok dari situ semua nongol ya. Gue nengok ke kanan dong, kan ada di kanan gue, depan gue pintu. Nyenter gini. Nah pas gue balik mau ngeliat si Dian, kaki gue kesemutan nih, kaki gue ada kaki 1000 masuk ke kolor. Gimana sih rasanya? Gini, gue mau bergerak takut si Dian bangun. Kalau bangun ntar dia ngeliat yang kayak gitu malah tambah rame, ya kan? Gue tahan aja. Yang penting jangan masuk ke kancut aja. Waktu gue mau ngeliat Dian, kan saya otomatis gue sorot ke depan gini, ke depan gue. Itu jarak 1 jengkal. Nenek-nenek, mukanya tuh jaraknya 1 jengkal dari gue. Otomatis gue langsung mundur ke belakang dong, sampai kejedot kepala gue. Jadi jedar. Kaget gue. Kayak gimana sosoknya bang? Itu nenek yang gue lihat tadi di depan pintu. Waktu gue mau bantuin tenda depan. Mukanya standar nenek. Nenek tua biasa? Nenek tua biasa. Pakaiannya kayak nenek lokal sih lah, kayak kembem masih itu pun. Zaman dulu lah ya? Iya zaman dulu. Normal sih. Ya, cuman kok ada nenek di situ ngapain? Kan gitu pertanyaannya. Itu gue langsung kaget, spontan gue mundur ke belakang sampai kepala gue kejedot itu kan. Pas gue tengok lagi emang udah nggak ada. Terus dalam hati gue nih ngomong, itu kalau ini hari ini ada apa? Kok nongol semua dalam hati gue. Hari ini ada apa? Kok nongol semua? Kalau mau nongol aja semuanya. Tapi kalau selesai ini, kalau sampai gua geser dari tempat duduk gua nih, ambil deh salah satu. Mau tangan gua, mau kaki gua, ambil satu. Tapi kalau gua nggak geser dari tempat gua duduk, jangan lagi nongol. Sumpah gua dalam hati, nggak tahu bener atau enggak. Itu juga sumpahnya ragu-ragu sebenarnya gue, saking kesalnya kali ya. Habis gue ngucap kayak gitu dalam hati, makin rame. bukan berkurang, makin rame. Suara dari luar. Nah, ada kayak suara pasar gitu. Terus genteng masih ditimpukin. Rame sampai azan subuh tuh udah mulai berkurang, hilang. Tangan gue masih utuh, kaki gue masih utuh. Berarti gue nggak geser dong. Sampai si Dian bangun buat sholat subuh, gue masih melek gue, belum tidur. Si Dian bangun, bilang, emang udah reda hujannya? Dalam hati gue kapan hujannya? Di luar aja kering. Pas Dian keluar, basah. Pas Dian keluar tuh basah, kayak ada bekas hujan. Berarti apa yang lu lihat sama Bang Ube lihat sama Dian lihat beda? Beda. Nggak tahu gimana. Benerannya emang hujan? Hujan. Tapi waktu gue lihat sih kering, bintang juga lagi bagus-bagusnya. Kalau buat tanjak bagus itu. Akhirnya gue putusin turun. Hasil jepretan kamera gimana? Biarin aja udah. Ntar tinggal mainin Photoshop aja udah selesai. Gue turun. Sampai base camp tuh aman tuh, nggak ada apa-apa base camp. Berarti malam itu lu nginep sia-sia ya bang? Hah? Sia-sia akhirnya. Tapi karena kejadian gitu, daripada gua harus nginep lagi nanti kejadian gitu lagi kan nggak enak juga. Mendingan turun aja deh. Gue bukan masalah, kalau gue sendiri sih nggak terlalu gue pikirin. Gue takutnya kan bawa campat nih kan, sompral semua mulutnya. Turun. Iya, gue juga sompral sih. Sampai base camp juga, nih gue udah sampai base camp, mau cabut. Ini bocah berempat nanya, habis ini mau kemana bang? Lanjut Sendoro Sumbing. Ikut. Ngapain ikut? Mau nyobain Triple S. Enggak, gue bilang, enggak. Gue sendiri aja. Gue mau ngejar deadline. Mau buru-buru. Habis Dian, nggak apa-apa biar rame. Ikut aja yuk.
kapan lagi? Ini mobil juga masih lega. Mobil masih lega. Ya udah. Kalau Dian yang udah ngomong kan, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Udah ikut, ya udah ikut. Tapi logistik sendiri ya. Maksud gue suruh belanja sendiri logistiknya. Lalu logistik gue terbatas. Lanjut Sindoro. Sumbing. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Dari base camp siang turun lanjut tujuan ke base camp Garung. Biasa Simaksi, nanjak lagi. Nanjak sampai di sebelum puncak tuh ada campground, lupa di pos berapa. Pasar Setan naik lagi ke atas tuh ada campground juga. Gua ngecamp di situ. Di situ ada 2 tenda kalau nggak salah. Udah berdiri, ya gue ngikut sampingnya. Nah si satu orang dari bocah, ini udah malam ya, nanjak nggak ada apa-apa, udah aman, semuanya aman, udah sesuai schedule, timing juga udah pas. Pikiran gue jam 9 malam sampai pos Pasar Setan ke atas dikit, udah dapet, udah buka tenda, malam-malam jam 10-an. Ke malam. Satu orang dari boyband ini, 4 orang nih, kesurupan ceritanya. Kesurupan, nggak jelas. Kalau gua teorinya, kalau ada orang kesurupan di gunung, gue ikat biasanya. Kalau gue ikat di pohon sampai pagi, ntar gue sembuh sendiri. Biasanya begitu kalau gue biasanya. Kebetulan waktu itu suasananya, ya namanya takut kan nular ya bro. Suasananya si gue kasih nama si Odol kesurupan, teman-temannya Parno ketakutan gini, jadi rame tuh tenda. Nah datanglah orang dari Sulawesi kalau nggak salah tuh, pendaki dari Sulawesi datang nyamperin kita, ternyata dia bisa ngobatin gitu. Tadinya dia nanya ke gue tuh bocah, bang ini gimana bang? Lah aku nanya gue, emang gue dukun. Gue nggak tahu apa gini. Datang orang Sulawesi, dia bacain apa gitu, terus dikepretin air, sadar, cuman masih pingsan, lemes lah, cuma ditemenin teman-teman. Terus yang pendaki Sulawesi itu ngomong ke gue, bang ini kalau mau sembuh dibawa ke Gunung Tidar. Ngapain Gunung Tidar? Ini orang bawa ini. Tadi gue ngobrol sama pusaka. Ini anak ngambil pusaka di Slamet. Jadi kalau versi cerita si pendaki ini, itu pusaka lagi terbang dari Gunung Tidar, mampir di Gunung Slamet. Nggak tahu mau istirahat apa gimana tuh pusaka, kayak makhluk hidup gitu pokoknya. Waktu dia di Gunung Slamet, diambil sama tuh anak. Nah sekarang tuh anak tuh pusaka minta balikin ke Gunung Tidar. Gitu. Jadi katanya kalau mau sembuh, anak bawa ke Gunung Tidar bang. Nanti di Gunung Tidar bawa sajen, ya ini itu namanya asing lah di kuping gue, aneh lah. Kayak apel jin apa minyak apa gitu, gue bingung, gue nggak pernah belanja gituan kan. Gue tanya dong, gue belinya di mana bang? Gue belanja di mana bang gituan? Enggak, situ ke Gunung Tidar aja, ntar banyak kok warung-warung jualan gituan. Udah, berarti gitu doang bang? Ya, bawa ke Gunung Tidar. Soalnya ini asalnya dari sana, balikin lagi ke sana, sama anak-anaknya bawa. Udah, turun. Besok paginya udah kita putusin harus nganterin tuh bocah.
Berarti sampai turun di bawah, si odol masih surupan? Kuat kumatan. Kuat kumatan. Kalau udah kumat gue ikat. Jadi waktu di pos 2 kumat gue ikat. Sampai diliatin orang-orang, banyak banget orang-orang pada ngeliatin. Malu gue. Dokumentasi nggak tuh bang? Iya. Ada dokumentasi nggak? Dokumentasi. Pas diikat, Ya ngapain kan? kali aja fotoin lucu. Kan trennya beda bro. Tren dulu kan kalau ada orang sakit kita tengokin dulu. Iya. Kalau tren sekarang kan ada orang sakit, instastory dulu, ya kan? Trennya udah beda. Jadi, ya pokoknya udah nyampe Garung, udah masukin mobil, tujuan kita Tidar. Karena mau nggak mau dia gue yang bawa, otomatis mau nggak mau gue kena tanggung jawab. Gue sempet kesel juga sama Dian, kenapa gue nggak mau ngajak orang lain, nggak mau ngajak di bocah, karena gue nggak mau kejadian kayak begini nih. Kalau ada apa-apa kan gue juga yang kena, kita juga. Ini proyek terbengkalai jadinya. Sempat kesel juga, terus akhirnya udah bawa mobil dia yang bawa. Berarti nggak sempat ke Sindoro ya bang? Enggak, belum dulu. Sumbing aja belum nyampe puncak. Belum foto? Belum. Sumbing belum nyampe puncak. Udah perjalanan ke mana? Ke Tidar, Magelang tuh. Perjalanan sama juga, horor juga. Jadi ada satu spot, lupa gue lokasinya di mana. Pokoknya ada satu spot, kiri kanan sawah. Kiri kanan sawah, sepi banget jalannya. Itu ada jembatan kecil, 2 meter doang lah jembatan kecil. Kayak pinggir sawah gimana sih? Itu dari jauh kan sorot, kan karena gelap nggak ada lampu, aku pakai lampu tembak dong. Jarak jauh. Dari jauh. Ada putih-putih ngarangin jalan tuh, tiduran. Kira gue polisi tidur. Gue polisi tidur di jalan raya. Putih-putih. Gue masih sadar, masih jalan aja. Jalan, udah deket, sekitar 10 meteran deh. Tahu dari dia tiduran, duduk. Itu si bocah-bocah di belakang gue. Potong bang. Gue tahu itu pocong. Terus sekarang gimana ya kan gitu. Dan puter balik. Apa gue nungguin itu pocong kabur dulu, ya kan? Ini kita lagi diskusi di modal mobil nih, ada Dian juga. Kita diskusi gimana, mau lanjut apa putar balik, apa tunggu dulu di sini nih. Ini yang ini si Dian ngomong ini, yang ini ngomong itu. Ya gue kesel, gue jegas. Ya kan logika gue gini. Kalau pocong beneran, kalau begal, lindes. ya. Enggak, maksudnya kalau pocong beneran, ya mending. Kalau begal lah, gue abis dong pada, ya enggak. Makanya pilihan gue tabrak aja. Kalau orang ya paling mati gitu udah. Kalau emang orang niatnya jahat, ya resiko lu. Kan logika gue gitu. Udah gue tabrak. Bus. Angin. Kayak angin rasanya. Wih, nggak ada apa-apa. Semua lihat tuh, Dijat semua. nabrak pocong. Ngelindes sih jatuhnya. Ngelindes. Jadi proses nabraknya nggak kelihatan. Orang di bawah mobil gue kan Land Cruiser tinggi. Iya. Pocongnya nggak berdiri kan, duduk. Enggak, duduk. Suruh siapa duduk situ kan. Tapi pas gue tabrak pertama, terus kayak nabrak angin gitu. Pus. Berhenti bentar, ngecek belakang, orang bukan, nggak ada apa-apa. Ya udah, jalan lagi. Jalan sepanjang perjalanan ke Tidar tuh, udah masuk malam, udah masuk jam berapa? Jam 8-an. Itu kejadian maghrib waktu si pocong tuh. Waktu dari perjalanan dari itu udah kayak masuk wahana tau. Dia kayak taman safari, cuman kiri kanan gue setan semua. Ikutin. Iya beneran. Kiri kanan gue setan, kiri kanan setan. Ini apa? Ini ada. Ya udah, penting kan gue fokus ke jalan. Itu nggak lu cuma nggak lu doang yang lihat bang? Semuanya lihat. Sampai akhirnya ada tuh bocah sompral bilang, loh kok yang itu tangannya hilang ya?
gitu. Kok aneh ya bentuknya? Kok ada yang gila ke tangannya? Apa aja bang? Banyak banget. Ya aneh-aneh aja. Ya yang orang jalan kaki cengar-cengir sendiri. Terus sebelum itu masuk dari sawah-sawah. Habis sawah-sawah itu masuk kampung. Gue familiar itu jalan, familiar. Gue kan sering Vespaan juga. Gue familiar cuma di jalan. Cuman bedanya, biasanya nih jalan rame bro. Ini kan jalan provinsi. Di sini jalan rame. Terus kenapa sepi? Nah, habis sawah itu kan kampung. Nggak lama sawah lagi. Nah, yang habis kampung itu kan di sawah. Itu kayak lihat obor tau. Obor di kanan gue kan sawah, ada obor. Kirain gue sih kayak orang nyari jangkrik kali gitu. Oh satu obor. Satu nggak gue heroin, lama-lama nambah, banyak banget, udah kayak kebakaran. Tapi ya gue fokus, tujuan gue tidar, nggak mau tahu. Pagi ini juga harus sampai, udah terus subuh kalau nggak salah. Tuh, padahal tuh jarak dekat tuh bro. Dari Sumbing ke Magelang, kalau gue naik Vespa bisa 6 jam biasanya. Naik mobil, kok lama banget. Pokoknya ingat gue tuh sebelum Magelang ada musola kiri jalan. Itu masuk subuh, si Dian ngajakin sholat kan. Dian mampir dulu musola, mau sholat. Mampir. Mereka berlima sholat, gue di luar rokok. Datang bapak-bapak satu dari belakang, kayak marbot masjid gitulah. Nyamperin, kenapa di luar mas? Jagain mobil, gue bilang, jagain mobil. Kenapa nggak ikut sholat aja? Udah pernah pak. Bosan dari kecil sholat dulu. Terus kata dia, masnya mau ke Magelang? Iya pak, mau ke Tidar. Kok tahu? Iya, saya lihat tuh temannya mas. Ada yang bawa ini, ada yang bawa barang. Barang apa pak? Udah nanti temannya mas duduk sini. Ini di teras musola ya? Di teras musola. Padahal kan belum ada yang cerita kan? Belum ada yang cerita. Gue belum cerita, belum apa. Nggak tahu lah mereka orang juga nggak cerita. Pokoknya setelah selesai sholat mereka orang, kita ngobrol di teras musola. Ngobrol sama kayak marbot masjid gitulah. Dia ngomong, mas gak usah ke Tidar. Terus masnya kemarin ngambil apa? Sini, kasih saya aja. Saya simpan. Nanti kalau udah waktunya, saya balikin lagi. Itu ngomongnya sama si Odol itu ya. Gue bilang ke bapak-bapak itu, bisa begitu pak? Bisa, bagus. Justru bagus, gue gak perlu keluar duit lagi buat beli sajen yang aneh-aneh itu. Belum lagi gue harus nanjak ke Tidar kan, ribet urusannya. Belum lagi nyari juru kuncinya. Kebetulan ada di musola itu ada yang nawarin, bawa sini aja barangnya. Nanti pagi masnya pulang ke Jakarta. Insya Allah gak ada apa-apa. Yang penting barangnya saya pegang dulu, saya amanin. Nanti kalau udah waktunya, saya balikin. Nggak ngerti gue maksudnya. Kan dunia-dunia begitu gue awam. Barang apa bang? Keris. Kecil segini. Bentuknya semar kalau nggak salah. Warnanya hitam. Jadi Odol selama pendakian itu bawa keris? Dari nemu, dibawa, sampai kesurupan. Nemunya yang di Slamet itu? Slamet. Jadi ternyata di pos 3 yang waktu mau nanjak Slamet itu kan dia minta air kan. Gue tunjukin mata air. Di mata air itu dia nemu itu. Dibawalah sama dia. Dari situ pendakian gue jadi ribet. Harusnya gue tepat deadline jadi enggak. Situ. Selesai itu pagi tuh, ya pagi gua suruh gua ke Magelang ke terminal,
Gue anterin, gue cariin mobil belum ada, bis. Akhirnya travel. Itu pagi jam 5:30. Ada angkringan, udah mau bubar. Gue nanya dong, ini mobil yang ke Jakarta belum ada mas? Nggak ada, dia ke travel. Kata dia. Travel mana? Ada. Ini supirnya. Samping gue supirnya. Ini tipnya 4 orang. Berapa satu tiket ke Jakarta? Sekian. Gue cashin bayarnya. Pret, 4 tiket. Gue panggil tuh anak mereka orang berempat. Ini tiket lu, ini tiket lu, ini tiket lu, ini tiket lu. Bubar, pulang. Jangan ganggu hidup gue. Gue udah kesel. Ya, itu akhirnya selesai itu gue suruh pulang semua, pulang. Pokoknya lu hari ini nyampe rumah. Jangan kemana-mana lagi udah. Udah mereka orang udah pada jalan. Itu tenda gue masih di bawah dia. Tenda. Akhirnya gue beli lagi di Jogja. Di Garung gue sewa. Gue selesai nganterin mereka orang, mereka udah pulang, si Dian udah ya peluk-pelukan cipika-cipiki gitu. Ya udah gue balik lagi dong ke Sumbing. Ya proyeknya belum kelar. Kan gue harus ambil foto lagi, harus ulang foto. Gue jalan lagi. Kenapa gue ngambil jalur Garung, Sumbing ngejalur Garung? Karena nyebrangnya enak. Kan seberangnya Sumbing, Garung, Kledung. Pos pendakian Kledung, Sumbing, Sidoro. Jadi tinggal nyebrang doang. Kalau gue ngambil dari jalur yang lain, otomatis mobil gue tinggal dong. Gitu. Nah, perjalanan balik lagi tuh ke Sumbing, ke Garung. Gue ngelewatin jalurnya tadi dong. Yang tadi malam gue lewatin. Gue masih inget banget tuh di samping tambal ban, itu ada musola. Tepat kita diskusi tadi, kita ngobrol-ngobrol. Tapi siang-siang udah gak ada itu musola. Musolanya gak ada. Yang ada marbot musola tadi? Iya, yang ada tambal ban sama sawah. Loh. Terus ngobrol sama lu semalam? Ya gak tahu deh gue. Ya gak tahu gue, itu apaan. Yang jelas-jelas gue ngasih. Sholat semua kan, subuh di situ? Sholat subuh sama di situ. Di situ sholat subuh, terus ngobrol-ngobrol, ngasih barang, habis itu anak-anak suruh pulang, gue anterin ke terminal, gue beli tiket, terus gue pulang, gue balik lagi, gue lewat situ, gak ada. Si Dian juga bengong, mungkin tadi kita sholat di sini ya? Iya, tadi kok gak ada. Udahlah, di hidup gue juga ada kebanyakan yang aneh-aneh gitu, udah gak terlalu heran juga. Ya, mau ngapain lagi? Udah lanjut, akhirnya gue lanjut ke Sindoro, Sumbing. Selesai, nah rencana Merbabu Merapi dong selanjutnya, tapi nggak bisa, kan si Merapi lagi erupsi. Merbabu pun nggak boleh nanjak, soalnya kan Merbabu Merapi kan terlalu dempet, takut letusannya kan. 2010 ya bang? Ya, akhirnya putusin ke Jogja, tepat neneknya Dian kan di situ. Jogja, habis dari Jogja lanjut ke Lawu. Nah, Lawu itu ceritanya udah gue ceritain. Yang ketemu setan Jagger itu ya? Predator. Itu sebenarnya malah kalau mau angkat ini dulu, urutannya ini dulu, baru ke Lawu. Jadi lanjut Lawu, Argopuro, Arjuno, Semeru, Raung, pokoknya terakhir tuh yang horor ya. Agung. Gunung Agung. Jadi dari 12 gunung itu ketemu 4. Sisanya aman. Berarti 12 yang terakhir tuh ke Bali. Di Bali. Yang horornya Bali. Bali gunung ke-12 juga? Enggak. Oh masih lanjut? Masih di mana? Kan 12 gunung. 12 gunung. Gunung yang ke-12, Gunung Agung? Enggak lah. Enggak? Kan masih ada Rinjani. Oh belum. Sama Tambora. Terus gue balik lagi akhirnya ke Gede sama Salak terakhir. Soalnya buat gantiin Merbabu Merapi kan nggak bisa nanjak. Akhirnya gue ambil di Gede sama Salak. Mau nggak mau. Masa erupsi gue suruh naik. Bela-belain amat. Lebih horor itu. Iya bener sih. Bener sih. Abis itu gue nggak cerita di sini ya. Nggak ada lagi bang Ube. Horor sih. Abis itu nggak bisa podcast gue. Oke deh, nanti bakal banyak pertanyaan di closing.
Itu dia guys, cerita yang luar biasa banget dari Bang Ube. Seperti biasa, cerita horornya ada unsur komedinya, horor absurdnya, dan ujung-ujungnya pasti plot twist. Stand up kali gue. Yang pada suka Bang, penonton RJL kalau lu diundang lagi. Ya mending jauhin aja suruh stand up di sini. Kita horor. Nah, gue ada sedikit pertanyaan nih Bang. Ya. Tadi mungkin kurang jelas tuh Bang. Tiba-tiba si 4 orang Boyband. ember gayung odol itu, tiba-tiba ternyata dia ngambil pusaka kan. Ya. Itu ngambilnya tuh di mana? Terus tiba-tiba kok bisa ada Di awal pendakian Slamet di pos 3 yang gue bilang rescue ya? ya dia kehabisan air kan. Bilang kenapa lu nggak prepare air? Air bawa banyak bang, cuman habis. Boros amat lu air. Lu mandi apa minum? Lu kalau nggak, kan bentar lagi ini bang, pos 5 mata air. Masih jauh bro. Lu belum nyampe sana udah kausan. Mendingan lu turun ke bawah dikit, sebelah kanan tuh ada mata air kecil situ. Ada sumber situ kalau mau. Nggak jauh dari sini, paling 100 meteran. Gue gitu. Gue tahu juga nggak sengaja. Tapi teman-temannya odol tuh tahu gak sih? Si odol tuh ngambil? Jajan nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Memang nggak tahu ya? Nggak tahu. Soalnya yang ngambil air 2 orang. Tuh odol sama kloset lah gitu. Nah, siapa tahu nih odol, ember, gayung sama kloset kalau nonton video ini, lo ada pesan-pesan nggak Bang? Kalau lu nonton ini, lu lihat gue, jangan temuin gue. Hidup gue ketemu lu udah susah. Serius? Kalau dia minta kontak lo, gue kasih ya Bang? Jangan. Jangan? Jangan. Jangan sama sekali. Kalian mau nostalgia, selamat lagi. Nggak butuh gue. Kan udah pada gede sekarang. Tetap masih sakit. Masih dendam ya? Tetap. Nggak. Gue manusia yang nggak mau ribet, nggak mau diribetin. Tuh. Aduh, sorry banget nih odol ya. Kita nggak bisa mempertemukan setelah 12 tahun. Emang nggak mau. Emang nggak mau. Emang nggak mau. Jangan coba-coba. Nah, gue denger kemarin Bang, yang di Slamet katanya di awal lu bilang nembak bokin lu. Nah, di pendakian yang tadi apa? Enggak, beda tuh 2000 berapa? Beda tahun. Oh, sebelum yang ini. Di gunung yang sama. Di gunung yang sama. Ya gue ketemu bokin tuh horor juga sebenarnya bro. Horor juga. Jadi temennya kesurupan di mana? Di pos mata air kesurupan. Waktu itu gue solo, dia berempat. Nah, itu cewek kesurupan, temannya dia, tahu-tahu lari ke bawah. Tahu-tahu lari ke bawah, gue cari dong. Ketemunya di pos 4 sama Rantu. Terus kita ajak naik lagi ke atas, gue masukin tenda. Gue orang pada ngobrol di luar tenda, biar kita tengok nggak ada. Cari-cari, ketemunya di pos 4. Ada pos 4 lagi, tapi nggak ketahuan tuh jalannya gimana. Orang kita ternyata depan tenda. Tuh, kita lagi ngobrol depan tenda. Kita tengok nggak ada. Cari lagi pos 4 ada. Di bawah pohon. Di dalam pohon. Kan di pos 4 ada pohon mati, ada berlubang gitu. Oh iya. Nah itu dia di situ lagi gini. Dari situ gue nggak punya kontak ya waktu itu. Selesai, gue pulang ke Jakarta, mereka pulang ke Bekasi, baru kepikiran, kenapa gue nggak dapat kontaknya ya? Waktu itu gue lagi ngapain sih? Lagi ngedit gambar. Hari itu juga gue ke stasiun kota, beli tiket, baru malam, ke Purwokerto. Gue langsung nanjak ke base camp Slamet. Cuman buat apa? Lihat daftar. Lihat daftar nama, kontaknya yang mana. Udah dapet, gue telepon. Ini siapa? Ube. Nah, lu ngapain bang? Lu di mana sekarang? Gue di Slamet. Ngapain? Nyariin kontak lu doang. Dari situ baru intens. Kita intens ngobrol. Habis itu, lu masih penasaran nggak sama Gunung Slamet? Masih sih, belum nyampe puncak. Yuk nanjak lagi. Ayo. Itu guys, yang namanya cinta butuh perjuangan ya bang ya. Effortnya gila. Tuh, akhirnya dapet kan. Sampai sekarang ya bang? Nggak tahu deh. Ya udahlah, yang penting pada saat itu. Nah,
Buat kalian yang pengen Bang Ube datang lagi cerita di RJ5, cerita yang Gunung Agung, langsung aja 5.000 komen. Langsung gue undang besoknya. Oke, thank you banget Bang Ube. Udah hadir untuk ke 2.000 kalinya di RJ5. 2000 kali, asisten kali gue di sini. Saking ininya, saking berkenangnya lah. Berkenang. Berkesan kok berkenang. Udah kira Malaysia lu berkenang. Orang Jaing gue ngomong. Berkesannya lah, jadi seakan-akan udah banyak di sini gitu Bang Ube. Jangan apa-apa Bang Ube ya. Enggak. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan kejadian-kejadian horor seperti ini, jangan malah membuat kalian takut. Akan tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, harus magang di sini. Bang Ube undur diri. Ciao.